Dugaan pelanggaran prosedur pelayanan BPJS mencuat di Klinik Aditya yang berlokasi di Desa Sukaraja, 3 Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur. Sejumlah pasien mengeluhkan tetap dipungut biaya rawat inap, meskipun terdaftar sebagai peserta BPJS dengan vaskes tingkat pertama di klinik tersebut. Nilainya tidak main-main, antara Rp500.000 hingga Rp1,5 juta. Salah satunya dialami Ek, warga negeri Jumanten. Ia menuturkan bahwa untuk 2 kali rawat inap dan 1 kali kontrol, ia harus merogoh kocek sendiri hingga total Rp900.000. Padahal, kartu BPJS-nya jelas mencantumkan Klinik Aditya sebagai vaskes pertama. Saya rawat inap pertama dikenai Rp550.000, kontrol kena Rp50.000, rawat inap kedua Rp300.000 semua pakai uang pribadi, kata Eka, Selasa, tanggal 29 April tahun 2025. Kisah serupa dialami AM, warga desa lain. Ia memang kurang memahami status vaskes pertamanya, namun menyatakan tetap dikenai biaya ratusan ribu saat berobat di Klinik Aditya. Uang tersebut kemudian dikembalikan oleh pihak klinik. Pas daftar, ditanya data BPJS. Tapi pas pulang, dimintai uang. Belakangan baru dikembalikan, ujarnya, Rabu, tanggal 30 April tahun 2025. Di apa? Di Jayaguna itu, Pak. Di Jayaguna. Oh, klinik itu. Ya. Bapak pakai BPJS apa secara umum? Pakai BPJS, Pak. Pakai BPJS. Bapak bayar berapa itu? Totalnya 5,5, Pak. 5,5 tuh 5 berapa? 550. 50. Uangnya sudah dipulangin belum, Pak? Udah, Pak. Sudah dipulangin. Ya. Tadi sempat sih, Pak, Bapak kepala klinik tersebut mengatakan Bapak itu menolong anjing kejepit. Bapak manusia atau anjing, Pak? Ya manusia lah. Manusia. Iya. Terima nggak Bapak dong? Ya nggak terima saya. Nggak terima. Nggak terima. Iya, saya kok ngeliat video yang beredar itu kok ada kalimat sama aja nolong anjing kejepit. Maksudnya apa? Kalau mau dia ngomongin masyarakat saya anjing, saya nggak terima, gitu loh. Saya nggak terima. Ini masyarakat manusia bukan anjing gitu loh. Kok ada statement kayak gitu? Nggak terima saya. Oke. Bapak bayar itu disebutkan nggak apa alasan Bapak membayar itu, Pak? Ya dia nggak ada itunya. Nggak ada membayar. Nggak ada istilahnya untuk apa tuh nggak dibilangin, Pak. Kalau vaskesnya Bapak tahu nggak vaskes Bapak di mana? Ya di klinik, Pak. Klinik Saya bayar. itu. Iya, saya mau pulang. Ya katanya biayanya habis sekian. Udah saya bayar aja, Pak. Oh gitu, dia nggak bilang, oh Pak ini vaskesnya bukan di sini, harusnya di tempat lain gitu. Jadi harus masuk umum gitu, dia bilang gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Bilang Saya gitu, pastikan. gitu. Karena masyarakat saya udah banyak yang berobat ke situ. Nggak ada. Gitu loh. Ya kalau saya nggak pakai GPS, ya Pak saya bayar nanti yang pribadi kan gitu. Begitu. Itu kan saya pakai GPS kok tetap bayar gitu loh. Saya nggak Masuknya kan ditanya. ditanyain pakai BPJS. Mana Pak? Masuk pakai BPJS. Begitu mau pulang, Iya. nagih. Iya. Nah, itu. Dan alhamdulillah uangnya udah dikembalikan. Cuman kalau Bapak itu nyebutin nolong anjing kejepit, saya kepala desa nggak terima. Masyarakat saya dibilangin anjing. Itu ketika setelah uang dipulangin, ada omongan apa lagi Pak dari pihak Ya, klinik? dia bilang katanya jangan berobat lagi ke tempat saya katanya. Karena alasannya Nanti kalau berobat tempat saya nanti uangnya suruh pulang lagi katanya. Oh, gitu. Ke puskesmas saja katanya. Ya udah, Oh. Jadi kalau sampai sakit, sampai nggak boleh berobat di sana. nggak boleh saya ke puskesmas. Yang ngomong seperti itu langsung kepalanya langsung. Iya yang nganter Siapa? duit Siapa? itu. Siapa itu? Siapa deh yang nganter duit? Pak Aditya ngantri mereka. Pak Aditya. Pak Aditya. So, Pak Nyoman maksudnya? Pak Nyoman apa Pak dokternya? Ya, Pak dokternya. Oh, Pak dokternya. Pak Nyoman ya. Yang pakai kumis apa enggak? Kumpul orangnya. Kumisan nggak? Nggak tahu, nggak nyawang. Nggak nyawang. Yang jelas duitnya harus dibalik nih. Heeh. Oh iya. Direktur Klinik Aditya, Nyoman, saat dikonfirmasi justru memberikan 2 keterangan berbeda. Pertama, ia menyatakan pasien dikenai biaya karena menerima obat di luar ketentuan BPJS. Namun kemudian, ia meralat dengan menyebut pasien bukan peserta vaskes pertama di kliniknya. Dengan nada geram dia menyebut, menolong anjing kejepit, ke warga yang sudah dimintai biaya pengobatan walaupun menggunakan kartu BPJS. Kalau pasien BPJS nggak ada tarikan, ya. Tapi ada beberapa pasien memang dia
minta obat yang bagus, bayar berapapun sama ada yang begitu. Obat yang bagus. Seperti apa itu? Obat bagus ya macam-macam ya, misalnya dia kadang gini, kalau beberapa hari kan rata-rata nih yang kesini nih udah berobat nih, dokter, ke bidan. Tapi itu pun nggak semua saya. Tapi mohon maaf sebelumnya Pak, jadi obat BPJS itu nggak ada yang bagus ya dia Pak? Bagus, Oh. kan ada sih orang tuh sugesti ya. Tapi saya tuh nggak pernah maksa, nggak pernah maksa, nggak pernah maksa. Kalau itu ya obat tetap saya kasih biasa. Tapi hanya pasien-pasien tertentu yang minta gitu ya, lihat kasusnya juga. Lihat penyakitnya apa kasusnya ini Pak? Iya, tapi kalau mereka nggak ada pernah diketahui. Nggak pernah. Tapi di masyarakat kami dapat Pak data bahwa mereka membayar. Iya ada. Ada yang 500.000, ada yang 1,5 juta. Dan Ya, kalau kemarin ada katanya bukti, ada yang dikembalikan. Gitu. Ya saya kembalikan. Kenapa dikembalikan? Kenapa dikembalikan? Itu kan ada laporan dari kepala desa ya Pak. Saya ada dapat ini dari BPJS, dari orang yang kembalikan saya kembalikan. Artinya sanksi dari BPJS kan teguran. Selanjutnya kita nggak pernah lagi orang minta apapun, nyari apa, tolong Pak saya udah nggak akan lagi. Ya kita pengen nolong anjing kejepit udah gitu. Ya mau nggak mau lagi. Kemarin katanya sempat ada mediasi di puskes Pak. Iya. Itu apa isi mediasi? Intinya untuk saat ini semua pasien BPJS tidak ada nol. Untuk saat ini. Ya untuk sekarang selanjutnya Ya, tapi sebelumnya terjadi. sebelumnya memang ada tapi tidak banyak. Itu pun orang-orang tertentu yang memang dia minta. Tapi mereka bahasanya tidak seperti itu Pak. Ya, terserah mereka. Karena bahasa mereka tadi mereka sampaikan ke kami, itu mereka mengatakan bahwa mereka membayar karena menurut pihak klinik Aditya obat yang diberikan kalau menurut BPJS tidak bagus. Kalau mau obat yang bagus gitu. membayar Nggak pernah. katanya. Nggak ada itu. Itu bahasanya seperti itu. Nggak ada itu. Jadi memang kalau menurut mereka ini Iya. itu seakan-akan memang pihak dari klinik yang minta mereka membayar untuk obat-obat tertentu yang dikatakan obat bagus tadi. Enggak, kalau saya nggak pernah. Bahkan sejak itu mungkin ada ya berapa dari itu saya buat kemarin semua pasien BPJS rawat inap free. Dan kalau ada adukan saya. Setelah kejadian itu. Artinya untuk kejadian itu baru terrealisasi. Jadi sebelumnya saya lebih tegaskan lagi ya anak buat saya memang mungkin saya pulang ke Jakarta lagi pulang ada satu bulan tapi kita nggak pernah bahkan yang nggak punya BPJS ya kalau benar dia bilang tolong Pak saya ini saya bantu sampai ambulan pun belum nggak saya itu karena kita kan bukan hanya komersial ya tapi sosial. Kalau regulasi BPJS ini bagaimana sih? Secara regulasinya artinya ketika kita menjadi vaskes pertama itu bagaimana itu regulasi yang mengatur antara BPJS dengan vaskes pertama kaitan mengenai biaya pengobatan? Kan kita ada namanya kapitasi juga ya. Kalau dia vaskesnya di sini dia gratis. Nah kebetulan yang Bapak tanya itu kan vaskesnya tidak di sini. Ya. Pas dirawat dia di sini. Pas kontrol dia ke sini ya kan kapitali. Gitu. Satu peserta Tanjung Harapan, satu peserta Sukaraja 3 yang dilaporin Pak Alim ke saya. Saya cross check saya langsung saya cek. Siapa itu Pak? Kenapa? Siapa itu? Pasiennya siapa? Atas nama siapa? Sapirah apa siapa itu saya pasien? Bukan Pak. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Yang kamu temui bukan itu Pak. Mereka mengatakan memang langsung berobat di sini, dirawat inap. Setelah itu karena alasan obat itu harus bagus, kalau mau bagus kamu nambah biaya. Itu dari beberapa pasien tadi yang kami lakukan. Terus kami tadi ke rumah kepala desa untuk lebih jauh, beliau tidak ada
Cuman info dari masyarakat mengatakan sudah ada mediasi dengan pihak puskes di fasilitas puskesmas seperti itu katanya. Itu aja yang kami dapat. Makanya kami ingin jelasin dari Bapak. Iya, memang dari situ sudah ada dengan Pak Alim. Ya. Tidak ada lagi yang ini. Kedepannya tidak ada lagi. Mungkin ini kelalaian anak buah saya, kurang saya kontrol. Tapi saya pastikan tidak ada. Tapi tidak ada sanksi apapun dari pihak dari BPJS atau dari. Ya ada teguran. Teguran. Hanya teguran itu Pak, nggak ada Teguran sanksi. tertulis. Terus memang di MOU-nya memang gitu, peraturan tersebut. Ini kan Bapak namanya? Aditya Putri. Aditya. Bapak selaku Saya pimpinan. Saya pimpinannya, pemilik klinik. pimpinan kliniknya, Saya pemilik klinik. pemilik klinik ya, direktur artinya. Ya. Artinya segala tindakan yang terjadi itu mereka mengikuti kebijakan Bapak. Ya semua kebijakan saya. Terus kenapa terjadi seperti itu Bapak tidak tahu? Ya itu kan, itu saya bilang tadi. Ya. Saya bukan tidak tahu. Memang ada pasien yang begitu. Berarti Bapak tahu. Setelah kejadian ini baru saya tahu. Gitu. Tapi kan memang ada yang begitu, tapi tidak semua. Gitu. Sama lagi sekarang. Kemarin orang tua saya operasi katarak. Dokter menawarkan lensa yang bagus, karena kita pengen yang bagus, sehatnya saya bayar. Saya enggak Pak. Di mana, Komplain. Ungkapan Nyoman yang menyamakan pasien dengan istilah menolong anjing kejepit, ini kontan mengundang reaksi keras Kepala Desa Negeri Jumanten, Halim Bangsawan SH. Saya tidak terima warga saya yang berobat di sana disamakan dengan anjing. Tidak semestinya sampai seorang direktur klinik mengeluarkan pernyataan yang merendahkan dan menghina warga sampai menyamakan dengan binatang. Dirinya juga mempertanyakan logika pengembalian uang jika pasien memang bukan peserta vaskes pertama. Kalau memang pasien umum, kenapa uangnya dikembalikan? Ini janggal, tegas Halim. Cerita sebenarnya itu saya benarkan Pak. Kronologisnya dari beberapa minggu yang lalu, masyarakat itu banyak yang melapor ke kami pihak desa bahwa setiap mereka berobat yang sifatnya pakai BPJS, baik itu PBI atau yang mandiri, saya kurang memahami masalah paskesnya Pak ya. Yang jelas berobat ke situ, setiap berobat ke situ rawat inap itu pasti kena biaya. Dan itu pernah saya sikapi, saya sampaikan kepada pihak Puskesmas Sukaraja 3 dan kami pernah dipertemukan. Dan alhamdulillah saya mendapat informasi dari warga yang pernah berobat di situ yang dikenakan biaya, sebagian sudah ada yang dikembalikan Pak. Atas nama siapa itu Pak yang dikembalikan? Yang saya ketahui atas nama Bapak Amini dan Bapak Ahmad Sapei. Karena ada ser-seran di grup desa. Totalnya berapa itu Pak yang sudah dikembalikan? Totalnya yang sudah dikembalikan berapa ya? Kalau Bapak Amini kalau nggak salah 5,5. Terus yang satunya kurang monitor saya, belum saya telusuri Pak. Terus langkah sampai setelah ada pertemuan di puskes itu apa? Pihak BPJS nelpon saya Pak, langsung nelpon saya, dan pihak BPJS nyuruh saya data warga yang pernah berobat ke situ dikenakan biaya. Kata saya itu kayaknya bukan tugas desa. Kan di klinik itu ada tertib administrasi. Setiap ada pasien masuk pasti ada catatan ya. Pulang juga ada catatan. Ya tanya aja dengan pihak klinik. Saya selaku kepala desa sangat amat kecewa lah dengan adanya kegiatan seperti itu. Saya harapkan yang namanya apalagi yang BPJS, PBI Pak yang dibantu pemerintah, berarti benar-benar orang tidak mampu. Kalau dikenakan biaya, buat apa diadakan BPJS itu? Sampai saat ini pihak klinik sudah menghubungi desa belum Pak? Pernah menghubungi saya beberapa hari yang lalu. Bahkan beliau menyatakan dengan saya, memberi satu alasan itu paskesnya bukan di tempat beliau. Nah, dari saat itu sampai sekarang belum pernah komunikasi lagi Pak. Ada yang ditawarkan Pak? Enggak ada. Terima kasih Pak ya. Ya. Halim juga mengungkap berbagai keluhan lain dari warganya,
mulai dari pasien rawat inap yang tetap harus bayar, warga miskin yang diminta menjaminkan KTP dan KK karena tidak mampu membayar, hingga dugaan diskriminasi pelayanan terhadap pasien yang uangnya sempat dikembalikan. Saya dapat laporan, pasien yang uangnya dikembalikan malah dilarang berobat lagi ke klinik itu. Ini harus jadi perhatian Dinas Kesehatan dan BPJS, tutup Halim. Jadi terkait klinik Aditya Pak, setahu Bapak apa aja yang terjadi Pak? Yang terjadi, klinik Aditya itu selama masyarakat saya berobat di sana, baik itu pakai BPJS Mandiri atau yang bantuan pemerintah PBI itu, yang rawat inap di sana itu dikenakan biaya. Terus ada nggak yang tidak mampu membayar diperlakukan bagaimana gitu? Tidak, Pak. KTP ditahan atau apa? Oh, ada. Ada. Masyarakat saya sampai karena dia benar-benar tidak mampu dan itu harus setelah rawat inap di klinik Aditya dan tidak ada perubahan, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Sukadana, nggak bisa bayar biaya, KTP-nya sampai ditahan, KTP orang tuanya Pak, sama kakaknya. Padahal menggunakan BPJS Pak? BPJS, karena itu anak yatim Pak. Anak yatim. Jadi banyak yang sudah mengadu ke Bapak terkait? Banyak Pak, banyak. Bahkan saya sudah melaporkan kepada pihak BPJS-nya langsung. Dan informasi yang saya dapat dari warga saya, ada beberapa warga saya yang sudah dikembalikan Pak. Dan dikasih keterangan, penjelasan tidak boleh lagi berobat di klinik Aditya dengan alasan tertentu. Pokoknya mereka ditolak untuk berobat di sana Pak? Ya Pak, ya. Pernah berobat ke situ dikenakan biaya. Kata saya itu kayaknya bukan tugas desa. Kan di klinik itu ada tertib administrasi. Setiap ada pasien masuk pasti ada catatan ya. Pulang juga ada catatan. Ya tanya aja dengan pihak klinik Aditya. Saya selaku kepala desa sangat amat kecewa lah dengan adanya kegiatan seperti itu. Saya harapkan yang namanya apalagi yang BPJS PBI Pak yang dibantu pemerintah, berarti benar-benar orang tidak mampu. Kalau dikenakan biaya, buat apa diadakan BPJS itu? Sampai saat ini pihak klinik sudah menghubungi desa belum Pak? Pernah menghubungi saya beberapa hari yang lalu. Bahkan beliau menyatakan dengan saya, memberi satu alasan, itu paskesnya bukan di tempat beliau. Nah, dari saat itu sampai sekarang belum pernah komunikasi lagi Pak. Ada yang ditawarkan Pak waktu itu? Nggak ada. Makasih Pak ya. Sampai berita ini dirilis awak media belum ada tanggapan dari Dinas Kesehatan dan BPJS Lampung Timur. Namun menurut beberapa sumber sudah ada pertemuan antara Kepala Desa Negeri Jemanten dengan Direktur Klinik Aditya Putri yang difasilitasi Kepala Puskesmas Sukaraja 3. Tim Liputan Lantai News TV melapor.